Pada video kali ini kita akan membahas contoh soal teori kinetik gas fisika kelas 11 tentang penerapan hukum Boyle-Gay-Lussac pada kasus pertambahan volume dan massa gas dalam balon. Berikut soal yang akan kita bahas. Sebuah balon yang awalnya berisi gas 1 liter ditambahkan gas yang sama, sehingga volume balon naik menjadi 1,2 liter. Kondisi mula-mulanya seperti ini ya. Dan massa gas di dalam balon menjadi 1,5 kalinya. Jadi ini volume awalnya 1 liter, massa awalnya M, suhunya T dan tekanannya P1. Jika suhu gas tetap, maka rasio pertambahan tekanan terhadap tekanan awalnya adalah titik-titik. Nah, kita gambar kondisi yang kedua. Suhunya tetap ya, berarti awalnya T1 sama dengan T, akhirnya T2 sama dengan T. Nah, kalau volumenya bertambah dia awalnya 1 liter, dia bertambah jadi 1,2 liter. Masanya juga sama bertambah. Awalnya M1-nya M naik jadi 1,5 M. Yang ditanya pada soal di sini adalah rasio pertambahan tekanan terhadap tekanan awalnya. Artinya teman-teman ditanya delta P per P1. Ya. Jelas aja di sini. Delta P itu berarti tekanan akhir dikurangi tekanan awal. Tekanan akhir pasti lebih besar dibanding tekanan awal. Karena volumenya kan di sini selain volumenya bertambah, massanya juga bertambah ya. Berarti ini kita bagi P1 aja ya. P2 dibagi P1, jadi perbandingan tekanan akhir per tekanan awal dikurangi P1 bagi P1 ya 1. Dan rasio antara P2 per P1 ini bisa teman-teman dapat dari persamaan PV sama dengan nRT. Nah, ini jumlah molnya kita bongkar nih. Jadi M per MR. Ya. Kemudian kita bagi volume, ruas kiri dan ruas kanan. Jadi seperti ini. Nah, ini kan udah dimensinya tekanan. Tinggal teman-teman substitusi aja ke persamaan yang ini, ya. Kita beri indeks 2 untuk P2 dan indeks 1 untuk P1 atau kondisi masing-masing, ya. R, T, sama MR bisa dicoret. Kenapa? Karena R itu tekanan gas umum, T-nya itu tetap, MR-nya di situ adalah jenis gas, ya. Massa relatif dari gas yang ditambahkan ke dalam balon. Karena di sini kan balon ditambahkan gas yang sama, berarti MR-nya bisa kita coret nanti ya. Pada kondisi 1 dan kondisi 2. Jadi kalau kita sederhanakan seperti ini. Tinggal M per V2 per M per V1 dikurangi 1. Jadi M2 per M1 kali V1 per V2 ya. Atau sebenarnya ini kalau misalnya teman-teman perhatikan delta P per P1 juga kan sebanding sama ρ2 per ρ1 ya. Massa jenis yang kedua dibanding massa jenis yang pertama. Nah, berarti di sini tinggal kita substitusi aja angka-angka yang terdapat pada soal. M2-nya kita ganti sama 1,5, M1-nya sama 1, V1-nya sama 1, dan V2-nya sama 1,2. Jadi ini berapa tuh yang ini? Bagi 0,3 aja ya. Ini 5, ini 4, 5 per 4 kurang 1 ya, seperempat. Sehingga delta P per P1-nya sama dengan 0,25. Seperti itu. Demikian saja pembahasan singkat untuk contoh soal kali ini. Untuk contoh soal yang lainnya, kalian bisa cek link playlist di deskripsi atau cek end screen berikut ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.